Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Salam sejahtera. Saudara-saudara, berharap bahkan menuntut situasi dan kondisi sekarang menjadi lebih baik adalah keinginan setiap orang pada saat ini. Sebab sepertinya pandemi COVID-19 ini sudah mulai melumpuhkan sebagian aspek kehidupan manusia dan dunia ini. Dan yang paling dirasakan katanya adalah di bidang ekonomi yang berdampak kepada kesejahteraan hidup seseorang. Jadi adalah wajar sekali jika kita meminta pemerintah untuk lebih serius lagi menangani pandemi COVID-19 ini. Dan juga wajar kalau kita sebagai orang yang beragama berdoa dan memohon kepada Allah, Tuhan, pulihkanlah kami. Tetapi persoalannya adalah, apakah kita yang meminta dan kita yang memohon siap untuk memasuki proses dan menjalani proses pemulihan itu? Dalam kenyataannya tidak semua orang siap. Apakah kita semua siap melakukan kebijakan dan himbauan pemerintah untuk melakukan social distancing, physical distancing, dan PSBB, mencuci tangan dan menggunakan masker dan sebagainya? Naaman adalah seorang yang terkena penyakit kusta. Ingin sekali sembuh dan pulih, supaya ia bisa kembali melakukan pekerjaannya dengan baik sebagai seorang panglima kerajaan Aram. Untuk sehat dan pulih, dia harus melakukan perjalanan yang jauh. Ia harus pergi ke Israel dan ia harus menjumpai Nabi Elisa. Tetapi ketika Nabi Elisa memerintahkan Naaman untuk mandi 7 kali dalam sungai Yordan, ia menjadi gusar. Ia tidak ingin melakukannya karena dia beranggapan bahwa sungai-sungai di Damsyik jauh lebih baik dibandingkan sungai-sungai di Israel, bahkan sungai Yordan sekalipun. Karena kegusarannya, maka proses penyembuhan dan pemulihan yang akan dilakukan oleh Elisa kepadanya pun tidak terjadi. Baru setelah para pengawalnya membujuknya supaya Naaman melakukan apa yang diminta dan diperintahkan oleh Elisa, dan Naaman mau melakukannya, maka proses kesembuhan dan pemulihan terhadap dirinya dari penyakit kusta pun terjadi. Dan ia benar-benar sehat. Ia pulih kembali. Dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, pemerintah sudah berusaha untuk melakukan tanggung jawabnya melalui berbagai kebijakan dan himbauannya. Tetapi kalau kita sendiri tidak siap mendukung, dan kita sendiri tidak mau melakukan kebijakan dan himbauan tersebut, maka proses pemulihan situasi dan kondisi yang lebih baik dari sekarang ini pun akan menjadi terhambat. Usaha pemerintah menjadi sia-sia. Keinginan kita untuk pulih pun tidak terpenuhi. Saudara-saudara, mantan Presiden Amerika John F. Kennedy pernah mengatakan, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tetapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Secara sederhana, kata-kata tersebut bisa diartikan sebagai tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik. Dengan melaksanakan tanggung jawab itu, kita sedang membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Juga dalam situasi dan kondisi di mana pandemi COVID-19 masih berlangsung. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita meminta dan memohon, Tuhan, pulihkanlah kami. Pulihkanlah bangsa ini.
Pulihkanlah gereja ini. Pulihkanlah keluarga kami. Sesungguhnya tidak sulit bagi Tuhan untuk melakukannya. Tetapi yang sering kali mempersulit proses pemulihan adalah diri kita sendiri. Karena kita tidak mau menerima kebijakan Tuhan. Dan kita tidak mau bekerja sama dengan Tuhan. Melalui cerita Naaman, kita diajak untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita itu dengan benar. Dan Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Jangan suka-suka sendiri atau jangan hanya maunya sendiri. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat memasuki proses pemulihan, selamat menyembuhkan diri dari diri sendiri. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan semesta alam, kami percaya Engkau menyembuhkan dan memulihkan kami melalui kesadaran diri bahwa kami mau menerima kebijakan-Mu dan bekerja sama dengan-Mu. Kami percaya Engkau melakukan yang terbaik bagi kami melalui pemerintahan kami, dan ajarlah kami melakukan tanggung jawab kami dengan benar sebagai warga negara yang baik untuk memulihkan negeri kami ini. Di dalam nama Yesus. Amin.